Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas 4 cara menemukan ide bisnis yang bisa langsung dimulai. Yang pertama, momentum. Cari momen-momen tertentu di mana produk atau jasa spesifik akan naik tinggi penjualannya, misalnya Ramadan. Momen menjelang Ramadan, produk-produk seperti mukena, sajadah, sarung kurma, atau kurma muda, baju muslim couple, makanan, minuman, dan lain-lain akan naik pesat. Jadi bentar lagi juga Ramadan nih, teman-teman bisa mulai cari ide-ide seputar momentum Ramadan, misalnya. Kemudian masih tentang momentum, misalnya musim hujan. Saat menjelang masuk musim hujan atau menjelang kemarau, berbagai produk seperti jas hujan, payung, makanan hangat-hangat, multivitamin, minuman penambah stamina, jamu, dan lain-lain akan banyak permintaan. Jadi teman-teman bisa mengeksplor ide-ide terkait pergantian musim. Di situ biasanya banyak juga peluang. Kemudian momentum yang berikutnya itu pemilu atau pilkada. Kita punya 500 lebih pemerintah daerah, baik itu kabupaten atau kota. Nah, ada banyak banget kontestan pemilu, terutama legislatif. Nah, sudah barang tentu saat musim pemilu banyak yang butuh pembuatan spanduk, jasa desain, pengelolaan sosmed, survei, strategi digital campaign, dan lain-lain. Untuk pengelolaan sosmed ini biasanya banyak banget yang butuh gitu, karena mereka saling berlomba-lomba dan untuk meningkatkan online presence mereka butuh tim yang bisa mengelola sosmednya biasanya. Jadi ini peluang juga teman-teman, dan nggak butuh modal banyak gitu karena bisnisnya digital. Nah kemudian momentum berikutnya itu sport, atau yang paling ramai biasanya bola. Jika musim bola tiba misalnya, permintaan jersey akan tinggi, begitupun cemilan-cemilan teman begadang atau nobar juga laris manis gitu. Jadi bukan hanya masalah bolanya gitu, tapi hal-hal pendukung di sekitar sport itu sendiri itu juga banyak permintaan gitu. Selain bola misalnya apa? Produk-produk pendukung bersepeda, futsal, memanah, dan lain-lain. Ini semua peluangnya gede banget kalau kita eksplor di sekitar itu. Memanah, naik kuda itu kan trennya juga naik terus ya. Mulai anak-anak sampai bapak-bapak dan ibu-ibu itu banyak yang melakukan olahraga ini sekarang gitu. Itu peluang juga gitu. Nah, yang kedua itu winning store. Winning store ini teman-teman bisa jalan-jalan gitu mengamati usaha-usaha apa yang lagi rame gitu, yang lagi rame banget gitu. Nah, kemudian bisa di copy paste. Nah, kenapa di copy paste? Ya copy paste saja gitu, karena yang dibutuhkan adalah momentumnya, momentum ramenya. Nah, nanti sambil jalan, sambil bikin diferensiasi gitu. Kalau misalnya teman-teman dia rame gitu terus mikirnya kelamaan, apa yang bisa diimprove gitu, nanti momentumnya hilang gitu. Jadi copy paste dulu, apalagi kalau ini bisnisnya franchise ya lebih enak di copy paste karena sama persis sistemnya gitu. Itu ini peluang yang bagus juga gitu. Jadi sambil jalan-jalan sambil dilihat ada winning store enggak gitu. Nah kalau ada, nah, tinggal sikat aja gitu, copy paste. Kemudian yang ketiga itu akses sumber daya. Nah, kalau lagi bingung mau bisnis apa, coba sekali kita renungkan, kita ini dekat dengan sumber daya apa? Misalnya, kita ternyata dekat atau punya akses ke petani jahe, cengkeh, kelapa, atau sayur-sayuran misalnya. Nah, kita bisa mulai dari situ. Eh, Bisnis terkait sumber daya ini kan potensinya juga gede banget gitu, dan teman-teman nggak perlu modal awal juga gitu, yang penting punya akses ke sumber dayanya gitu, kemudian tinggal dihubungkan dengan market. Jadi bisa mulai bisnis komoditas karena dengan dekat kepada akses kita akan punya banyak keunggulan. Yang pertama pemahaman tentang produk, tentang harga, pengenalan medan, kedekatan dengan sumber daya, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu hobi. Teman-teman perlu kita pertimbangkan jika menjadikan hobi sebagai bisnis, itu apakah nice-nya atau marketnya itu cukup besar untuk dikembangkan. Kalau misalnya kan ada nih hobi kita senang banget gitu, tapi ternyata sebenarnya
ceruk marketnya itu kecil. Jadi kalau itu dibisniskan itu eh, target marketnya terlalu sempit sehingga susah dikembangkan gitu. Nah, jika jawabannya ceruk marketnya cukup besar, maka bisa lanjut. Jika tidak, berarti cukup sebatas hobi aja gitu. Nah, ini satu kalimat yang saya seneng banget itu dari Seth Godin. Eh, Salah satu kalimat favorit saya. People do not buy goods and services, they buy relations, stories, and magic. Jadi jangan hanya terpaku pada barang dan jasanya saja gitu. Karena orang yang dibeli orang sebenarnya bukan itunya gitu. Orang impulse buying, kalau pernah dengar namanya impulse buying ya. Jadi ada hal-hal di luar good and services yang dibeli oleh orang. Jadi selamat bereksplorasi, selamat memikirkan dan selamat mencari ide-ide baru dan jangan lupa langsung dieksekusi. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.